Atas dari ini di TV loh. langsung tanda tangan. Iya. sampai konten dari pikiran pasien dia cerita tuh sudah cerita dia berawal dari mana Saya cerita ini saya dapat dari mama saya. Saya tulis awalnya judul. Saya menulis sebuah inspiratif dari perjalanan saya bahwa kita hidup harus berkembang dalam tulisan agar bisa bermakna bagi orang, bisa menjadi kekuatan bagi orang, bagi kita dan keluarga. Karena perasaan itu adalah sebuah kehidupan. Dan sampai sekian dulu yang saya kumpulkan dari sekian hari berjalan, pada saat orang tulisan ini maka saya bermimpi dengan mama saya. Mama saya sudah meninggal. Dia berkata kepada saya bahwa judul yang terindah yang bisa memberikan inspiratif kepada orang dalam pemerintahan di atas manusia. Intinya mungkin mana itu terlalu dalam bagi semua orang atau dalam bagi saya, karena judul itu adalah sebuah harapan kekuatan dari mama kepada saya. dari inspiratif terbesar adalah ibu ya. Ya, inspiratif terbesar adalah ibu saya, karena ibu saya adalah sebenarnya bagi mama saya. Mungkin bagi setiap orang, karena orang bisa berhasil adalah karena ibunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya ini kan barangkali Bapak berharap go internasional ya Pak. Mungkin ada Bapak yang mau Bapak sampaikan untuk pemerintah Republik ini atas dukungan terbitnya. Saya masalah go internasional itu kan urusan belakang ya. Tujuan saya menulis itu adalah pengalaman hidup terbesar dalam diri saya. Mungkin kelebihan yang Tuhan berikan kepada saya tentu saya harus tuangkan dalam tulisan. Kekuatan itu bisa inspiratif bagi masyarakat. Karena masyarakat siapapun, ibu juga bisa menulis. Kepintaran menulis itu bukan berarti dia kutu buku atau ahli membaca. Saya sejujurnya bukan ahli buku dan bukan kutu buku. Tapi kekuatan prosa itu pujangga yang saya tuturkan dalam bahasa itu. Mungkin karena kehidupan ritme saya dalam keseharian di kota metropolitan yang banyak memicu. Karena Jakarta ini kan keras. Jakarta ini digoreng oleh kekuatan kehidupan yang mengangkat ada keberhasilan. Dan mengangkat keberhasilan itu kan tentu banyak rona-rona yang harus kita jalani, yang tentu tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada dalam benak kita. Artinya kita terinspirasi dengan kekuatan kehidupan kita. Tadinya kita tidak pintar bisa pintar. Nah saya katakan saya bukan kosakata, saya bukan ahli bujangga yang bisa berbicara. Saya menulis ini betul-betul adalah ilham yang saya bisa dapat, saya tuangkan dalam tulisan agar bermanfaat bagi orang dan bagi diri saya. Mungkin di kemudian hari saya tua, artinya saya pernah dalam sejarah hidup saya menulis yang bisa dibaca orang. Artinya bukan kebanggaan sih, artinya menulis itu adalah sebagian luapan emosi dan pikiran yang ada di diri saya. Itu saja. Ya, kita lihat seperti kita lihat apakah ada sponsor dari anggaran atau dari Kalau anggaran dari biasanya saya tidak ada. Saya terus terang ini hanyalah semata-mata semua bantuan dari teman-teman. Mungkin dia kaget saya bisa menulis, karena selama ini dia tidak pernah terpikir saya bisa menulis. Artinya keuangan inspirasi ini berdiri semenjak mama meninggal. Artinya kerinduan terhadap ibu saya ke saya itu tertuang dalam tulisan. Artinya memori-memori kecintaan itu tertuang dalam setiap judul, setiap bab itu yang saya angkat bahwa
kekuatan saya kehilangan orang tua itu adalah barang berharga bagi saya. Karena dari rilis undangan yang disebutkan ada 25 jenderal yang akan hadir. Kira-kira dari 25 jenderal itu bisa disebutkan salah satu jenderalnya. Saya tidak pernah mengatakan 25 jenderal. Sampai hari ini pun saya tidak pernah mengatakan. Iya, maksudnya dalam rilis undangan itu ini acara ini akan dihadiri oleh jenderal. Barangkali ada kaitannya, mungkin ada apakah itu teman atau apa salah satu motivator atau salah satu donatur gitu saja. Ya, saya jujur aja kalau jenderal itu saya tidak pernah mengatakan akan hadir 25 jenderal. Kalau jenderal yang dekat dengan saya kan cuma ada beberapa orang, itu pun bukan donatur. Hanya sekedar beliau seperti memberi semangat dalam hidup saya. Bukan sebagai donatur, demi Tuhan saya bukan donatur. Pak, terakhir nih Pak, tadi kan Bapak katakan juga bahwa pemerintah pusat itu bisa melirik Murah Badak. Jadi kita juga tahu bahwa antara Murah Badak dengan Kartanegara itu kekayaan yang dimiliki oleh Murah Badak itu luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dia punya daerah itu, penduduknya itu masih sangat miskin begitu. Pandangan saya seperti itu, keterbelakangan itu. Apa ada permainan bagaimana sampai sedangkan Kartanegara itu tidak seberapa sebenarnya dibanding dengan Murah Badak? Kalau berbicara permainan, saya tidak mengatakan permainan. Kan tidak sebagiannya mengatakan permainan. Karena tapi kan bisa dilihat gambarannya Pak, kan Murah Badak itu boleh kata gas minyak bumi di situ betul-betul bertumpuk, ya sangat artinya kaya. Murah Badak itu adalah devisa brutonya RI. Itu devisa brutonya RI Pak, bukan hanya KUKA, tapi RI. Berarti tanggung jawab ini bukan hanya pada KUKA. Kenapa Kukar itu bisa begitu mewah, sedangkan Murah Badak itu saya sendiri pernah kesana Pak melihat sangat memperhatikan sebenarnya. Ya artinya Murah Badak dan KUKA itu kan, Murah Badak itu induknya, ibu kotanya itu kan Tenggaro. Bantu kecamatan, bagian kecil dari kecamatan Tenggaro yang terabaikan. Jadi saya katakan tadi, Murah Badak itu adalah penyumbang devisa bagi bruto RI, bruto negara Pak, bukan hanya APBD KUKA, tapi APBN negara RI. Jadi seugianya bukan hanya Kutai Kartanegara yang ditegur, seugianya presiden menegur kepada yang di daerah, tidak menutup mata gitu Pak. Karena selama ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah. Jadi saya mencoba nulis ini mengungkapkan isi hatinya. Toh sekiranya Bapak Presiden, Bapak Menteri bisa melihat kenyataan yang ada. Mungkin begini Pak, mungkin juga kita sebagai teman-teman dari jurnalis ini ingin juga membantu bagaimana sih sebenarnya mengapa bintang di atas butir pas ini sebenarnya adalah hati Bapak yang berbicara. Lihat keadaan yang di Murah Badak situ. Nah kita ini bisa mengangkat bagaimana supaya juga Bapak juga bisa katakanlah mungkin Bapak tidak meminta tapi kami meminta supaya Murah Badak itu diperhatikan dengan pusat. Ya, justru saya meminta kepada pusat untuk memperhatikan Murah Badak karena tidak terlalu jauh perbedaan infrastrukturnya. Karena saat ini Bapak pernah ke sana? Iya betul. Pembangunan itu sangat jauh di Jawa. Ya, jauh tidak ada. Kukar itu Pak boleh kata apa sih Pak dibanding Murah Badak? Badak itu waduh luar biasa Pak semuanya dan segala macam. Tapi dia lebih hebat dapatnya Pak. Ya itulah, Pembangunannya juga. karena dia induk, dia pemegang sektor deh APBD. Seandainya Murah Badak itu berdiri di kota Madiun atau kabupaten, kemungkinan dia akan lebih kaya, mungkin lebih besar dibanding. Mungkin APBD-nya lebih besar Murah Badak. Iya. Iya. Terima kasih banyak nih Pak atas adanya. Kami tetap juga mungkin mau tetap mengikuti perjalanan Bapak ini. Ya kalau saya sih Pak menulis sekedar ingin buat inspiratif saja, memotivasi, karena semua hak warga negara punya hak sebenarnya. Ya, kami dari jurnalis dengan hadirnya terbitnya buku Bapak ini, insya Allah kami akan publikasikan sampai ke pemerintah setempat. Tapi Bapak kira-kira tidak ada rasa kecewa dari pusat? Ya, kalau kecewa semua sangat kecewa. Bapak juga kecewa kan di pemerintah. Iya, jauh dari situ aja saya kecewa Bapak lihat Ya, sebenarnya. kecewa karena saya teringat dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada debat calon presiden bahwa dia akan memandirikan konstruksi, dia membangun bank infrastruktur, dia membangun bangunan, dan sampai sekarang kan belum terwujud. Sekiranya ya bank infrastruktur kan harus ada, sehingga tidak tercampur kepada bank konvensional. Ya, karena bank konvensional mungkin menguatkan pada sektor-sektor ekonomi lemah, ekonomi koperasi. Jadi kalau terbangun bank infrastruktur itu, maka percepatan
itu juga lebih cepat, pembangunan bank maritim sehingga pelayaran kapalnya juga lebih biayanya lebih cepat tergapai. Nah, Bapak mungkin menyimak pidato beliau pada saat debat dengan presiden. Dia akan membangun bank infrastruktur. Kalau infrastruktur itu tidak ada sampai sekarang. Mungkin cukup Pak ya. Terima kasih banyak ulasannya Pak.